البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita lanjutkan masih pada pembahasan Tahawi rahimahullah ta'ala seputar masalah iman. Walihada wallahu a'lam qala syekh rahimahullah wa ahluhu fi aslihi sawa. Oleh karena itulah wallahu a'lam, syekh yaitu Imam Tahawi mengatakan tentang masalah pengertian iman, wa ahluhu fi aslihi sawa, dan ahlul iman pada asal keimanannya itu sama. Baik, dan ini juga merupakan hal yang tidak dibenarkan dari perkataan Tahawi rahimahullah ta'ala, karena manusia atau makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dalam asal imannya pun bertingkat-tingkat. Tasdiqus sahaba a'zam min ghairihim, karena pembenaran yang ada di hati-hati para sahabat tentunya lebih besar daripada selain mereka. Dan tasdik merupakan aslul iman. Yushiru ila anna tasawi innama huwa fi aslih. Beliau mengisyaratkan bahwasanya kesamaan itu hanyalah pada asal keimanan saja. Perkataan tadi, dan ini pun tidak kita terima. Wala yalzamu minhu tasawi min kulli wajhin, bal tafawata darajatu nuri la ilaha illallah fi qulubi ahliha la yuhsiha illallah ta'ala, atau tafawut. Bal tafawutu darajati nuri la ilaha illallah fi qulubi ahliha la yuhsiha illallah. Dan tidak melazimkan ketika asal keimanannya sama kemudian terjadi kesamaan pada semua sisinya. Bahkan bertingkat-tingkatnya derajat cahaya ya la ilaha illallah di hati-hati para penganutnya tidaklah mampu untuk menghitungnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keterpautan derajat-derajat tadi. Faminan nas man nuru la ilaha illallah fi qalbihi kasyamsi, wa minhum man nuruhu fi qalbihi kal kawkabi ad-durri. Sebagian manusia ada yang cahaya la ilaha illallahnya di dalam hati dia seperti matahari, saking kuatnya. Sebagian mereka ada yang cahayanya di hatinya itu hanya seperti apa kaukabud durri, yaitu bintang durri yang jauh di sana. Wa akhar kal mush'ilil azim, wa akhar kasirajil mudhi, yang lainnya seperti sesuatu yang menyala yang besar, yang lainnya seperti lentera yang bercahaya. Wa akhar kasirajid da'if, yang lainnya seperti lentera yang lemah cahayanya. Ini perumpamaan ikhwan tentang kuat lemahnya cahaya la ilaha illallah yang ada pada hati masing-masing hamba. Walihada tadharul anwaru yaumal qiyamati bi aymanihim wa baina aydihim ala hadzal miqdar
bihasabi ma fi qulubihim min nuril imani wat tauhidi ilman wa amalan. Oleh karena itulah nampak cahaya-cahaya itu pada hari kiamat di sisi kanan mereka dan di depan mereka, sesuai dengan kadar apa-apa yang ada di hati-hati mereka berupa cahaya keimanan dan tauhid, ilman wa amalan, baik secara keilmuan maupun secara pengamalannya. Wa kullama ishtadda nuru hadhil kalimati wa 'azuma ahraqa minasyubuhati wasyahawati bihasabi quwwatih. Dan kapan saja semakin kuat cahaya kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, dan semakin agung, maka cahaya tersebut akan membakar syubhat maupun syahwat sesuai dengan kekuatannya, sehingga tidak terfitnah hatinya, tidak terfitnah dengan syubhat maupun syahwat. Ini bergantung dengan kuat lemahnya pancaran cahaya keimanan. Bihaitsu innahu rubbama wasala ila halin la yusadifu syahwatan wala syubhatan wala dhanban illa ahraqah. Di mana bisa saja kondisi cahaya tadi mencapai suatu keadaan yang dia tidaklah berbenturan dengan satu syahwat pun dan tidak dengan satu syubhat pun, demikian pula satu dosa pun, kecuali akan membakarnya, sehingga luluh, tidak berpengaruh syubhat, syahwat maupun dosa-dosa tadi. Kenapa? Karena kuatnya la ilaha illallah pada hatinya. Wa hadhihi halus sadiqi fi tauhidih. Dan ini adalah kondisi orang yang jujur dalam tauhidnya. Maka butuh kejujuran, ikhwan. Seorang yang jujur dalam ketauhidannya akan kokoh dalam menghadapi fitnah baik syubhat maupun syahwat, dan di setiap zaman, di setiap kondisi. Karena berganti zaman, tentunya fitnah-fitnah yang muncul pun silih berganti. Dan korban pun berjatuhan banyak. Maka butuh kejujuran di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fasama'u imanihi qad harisa birrujumi min kulli sarikin. Wa man 'arafa hadza 'arafa ma'na qaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sehingga perumpamaannya, ya, langit keimanannya tersebut telah dijaga dengan berbagai macam bintang-bintang pelempar dari setiap pencuri. Dalam artian tidak akan ada yang mampu untuk mencuri keimanan dari hatinya. Kenapa? Karena dosa itu ibarat curian-curian untuk iman ini, sehingga mengurangi iman. Karena dosa itu mengurangi keimanan. Kemaksiatan mengurangi keimanan. Adanya syubhat juga mengurangi keimanan. Syahwat ketika dituruti juga mengurangi keimanan. Orang yang jujur dalam keimanan dan tauhidnya, maka penjaganya sangat banyak di hatinya. Kapan saja ada gejolak yang itu diibaratkan seperti pencuri untuk mencuri keimanan, segera dilempar dengan bintang-bintang, sebagaimana setan-setan yang ingin mencuri berita-berita dari langit. Ini perumpamaan yang dibawakan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala. Siapa saja mengetahui kondisi ini, maka dia akan mengetahui makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan dia mengharapkan dengan perkataan tersebut semata-mata wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi
makna hadis ini akan bukan hanya sekedar seseorang mengucapkan la ilaha illallah di mulutnya, tapi orang-orang yang betul-betul jujur mengucapkan kalimatut tauhid la ilaha illallah, pengakuan dirinya bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, dengan betul-betul pengakuan yang jujur di mana hidupnya diarahkan untuk mewujudkan itu. Hidupnya diarahkan untuk mewujudkan peribadatan yang murni pada Allah Subhanahu wa taala. Usaha dia, kerja dia, dan apa-apa yang diupayakan di dunia ini, geraknya maupun diamnya, dikembalikan kepada upaya untuk mewujudkan apa yang dia yakini ini. Maka orang yang seperti ini terharamkan dari neraka. Wa qawlihi la yadkhulun nara man qala la ilaha illallah. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah. Kalau yang awal tadi hadis Itban bin Malik muttafaqun alaih, kemudian hadis yang kedua ini ada dengan lafaz yang memiliki penguat yang banyak. Baik. Selain hadis Itban tadi, juga hadis Abi Amrah, juga hadis Abi Sa'id, Abi Hurairah, dan yang lainnya. Qala ma jaa min hadha an-naw'i min al-ahadithi allati ashkalat ala kathirin minan nas hatta dhannaha ba'duhum mansukhah wa dhannaha ba'duhum qabla wurudil awamiri wan nawahi wa hamalaha ba'duhum ala naril musyrikin wal kuffar wa awwala ba'duhum ad-dukhula bil khulud wa nahwi dzalik. Dan apa saja yang datang berupa hadis-hadis sejenis dengan ini, yaitu yang menunjukkan keutamaan la ilaha illallah, di mana orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas atau dengan sidq, dengan jujur, atau dengan keilmuan, maka dijanjikan secara pasti dengan surga dan bebas dari neraka. Ini semuanya yang semisal itu telah membuat iskal bagi kebanyakan manusia dalam upaya memahaminya. Tapi kalau kita pahami tadi akhwan, bahwasanya seorang yang betul-betul tauhidnya memang jujur kuat, ya jelas dengan tauhid yang kuat tadi memang akan terselamatkan kapan saja ada syubhat maupun syahwat di dalam hatinya, sehingga pantas untuk selamat dari neraka. Hatta dhannaha ba'duhum mansukhah, saking iskalnya dalam memahami itu, sebagiannya menyangka bahwasanya hadis-hadis tersebut mansukh. Yang lainnya menyangka bahwasanya hadis-hadis keutamaan la ilaha illallah itu sebelum datangnya perintah-perintah dan larangan-larangan. Dan ini perkataan sebagian salaf seperti Ibnu Musayyib, demikian pula Az-Zuhri, Ats-Tsauri, dan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, wa hadza ba'idun jiddan, dan ini pendapat yang sangat jauh. Kenapa? Fa inna katsiran minha kana bil Madinah ba'da nuzulil fara'idhi wal hudud. Karena kebanyak dari hadis-hadis tersebut turunnya di Madinah, diucapkan Nabi di Madinah setelah turunnya kewajiban-kewajiban dan hukum had. Taib. Sebagiannya bahkan dikatakan Nabi dalam peperangan Tabuk, yang itu berada di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernyataan kalau itu sebelum adanya perintah dan larangan ini pernyataan yang sangat lemah. Sebagaimana juga pernyataan sebelumnya bahwasanya hadis-hadis tersebut mansukh, ini juga sangat jauh dari kebenaran. Wa hamala ba'dhum ala naril musyrikin wal kuffar. Sebagian yang lainnya membawa kepada nerakanya orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Maksudnya apa? Allah haramkan
atas neraka orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang mengatakan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah. Sebagian lagi mentakwilkan maksudnya tidak akan masuk secara abadi dan yang semisalnya. Nah, ini semuanya upaya untuk memahami hadis dengan benar. Baik. Dan untuk pendapat terakhir ini banyak ditempuh oleh para ulama bahwasanya maksud innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah kemungkinannya tadi tidak akan masuk ke dalam neraka secara abadi, atau tidak akan masuk ke dalam neraka, yaitu nerakanya orang-orang musyrikin di mana mereka kekal di dalamnya, tidak keluar di dalamnya. Ini bisa. Atau yang lebih bagus lagi yang dibawakan oleh Ibnu Abil Is tadi, bahwasanya orang yang mengatakan la ilaha illallah tadi yang tagi bidzalika wajh Allah, yaitu yang betul-betul memang jujur dalam kalimat la ilaha illallahnya, yang dengan ucapan tadi kemudian berpengaruh pada semua ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Baik. Wasyari'u salawatullahi wa salamuhu alaihi lam yaj'al dzalika hasilan bimujarradi qaulil lisani faqat. Ini harus dipahami dengan benar. Dan pembuat syariat atau wasyari' yang menyampaikan syariat berarti yang dimaksud di sini, karena setelahnya beliau katakan salawatullah wa salamuhu alaihi. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadikan hal tersebut itu bisa dihasilkan hanya dengan sekedar ucapan lisan saja. Ya, tidak cukup dengan sekedar ucapan lisan saja. Kenapa? Fa inna hadza minal ma'lumi bil ittirari min dinil Islam. Sebab hal ini merupakan perkara yang diketahui secara darurat di dalam agama Islam. Tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah ta'ala. Makanya banyak yang keliru. Yang penting mengucapkan la ilaha illallah. Pikirannya hanya cukup dengan ucapan lisan tok, tidak perlu belajar maknanya, yang akibatnya banyak kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah, tengok kanan tengok kiri, gedek-gedek. Tempat kalian ada enggak? Ya, tahlilan la ilaha illallah kanan kiri. Ada? Baik. Nah, ini banyak kan ditanya makna la ilaha illallah enggak paham. Baik. Padahal yang diinginkan bukan hanya sekedar ucapan tok. Kenapa? Fa'inal munafikin yaquluna bi alsinatihim, sebab orang-orang munafik mengucapkannya dengan lisan-lisan mereka. Wa hum tahtal jahidina fid darkil asfali minan nar, dan mereka berada di bawah kedudukan orang-orang yang mengingkari dari siapa hukuman di neraka, yaitu berada di kerak paling bawah dari neraka. Fa innal a'mala la tatafadalu bi suwariha wa adadiha, wa innama tatafadalu bi tafaduli ma fil qulub. Ini antum camkan baik-baik. Jadi yang menjadikan perbedaan amalan satu orang dengan yang lainnya, ikhwan, bukan hanya sekedar dari bentuk dan jumlahnya tok. Ya, amalan-amalan itu keutamanya bertingkat-tingkat itu tidak bergantung kepada bentuk dan jumlahnya. Tapi yang menjadi patokan utama perbedaan tingkatan-tingkatan keutamaan, yaitu dikarenakan perbedaan keutamaan apa yang ada di dalam hati. Kuatnya keyakinan, kuatnya pembenaran yang ada di dalam hati. Ini terkadang ketika dia melakukan amalan yang kecil itu memiliki nilai yang sangat besar dibandingkan dengan orang yang berbuat banyak tapi dari dalam hati yang lemah. Makanya para sahabat akhwanifillah, mereka bisa mengungguli umat setelahnya dari kalangan tabi'in dan umat-umat setelahnya sampai akhir zaman. Tidak ada yang mampu mengungguli para sahabat. Intinya bukan karena banyaknya amalan,
Kalau patokannya banyaknya amalan, orang-orang Khawarij tentunya apa? Menang. Tapi karena apa? Perbedaan apa-apa yang ada di dalam hati berupa keimanan dan pembenaran. Tapi sebagaimana telah kita lewati athar tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Juga athar tentang apa? Tentang perbedaan ini yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, di mana mereka beribadah dalam keadaan akhirat betul-betul di hati mereka, sedangkan kita beribadah dalam keadaan dunia masih bercokol di hati kita. Wa ta'ammal hadits al-bitaqah allati tud'u fi kiffah wa yuqabiluha 99 sijlan kullu sijlin minha maddul basar. Fatadkhulul bitaqah wa tatishu sijjilat fala yu'adzabu sahibuha. Dan perhatikan hadis bitaqah. Ini hadis bitaqah, hadis yang masyhur dari Abdullah bin Amr bin Al-As tentang kisah seorang yang dipampangkan kepadanya 99 lembaran catatan amal buruk. Setiap catatan amal buruk itu panjangnya sejauh mata memandang. Kira-kira lembaran kertas gulungan ketika dibentangkan panjangnya sejauh mata memandang, isinya amalan buruk, catatan amalan jelek. Udah menyangka dirinya celaka. Ditanya apa ada amalan kebaikan, dia sudah tidak ingat lagi amalan kebaikan. Ternyata dia punya kebaikan yang tertulis dalam bitaqah, yaitu la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallahnya ini memiliki memiliki kekuatan yang sangat besar dan mampu untuk beratnya mengimbangi 99 lembaran tadi, bahkan lebih berat, sehingga orang yang dipampangkan amalan-amalannya ini tidak terazab. Kenapa? Karena memiliki amalan saleh berupa bitaqah tadi. Yang tercatat dalam bitaqah. Bitaqah itu maknanya kartu. Kartu catatan yang tertulis padanya la ilaha illallah, yaitu amalan tauhid dia. Dan entah bagaimana dulu ketika di dunia, yang penting dia memiliki memiliki amalan berupa ketauhidan yang betul-betul murni. Wa ma'lumun anna kulla muwahhidin lahu mithlu hadhil bitaqah. Dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya setiap ahli tauhid dia memiliki semisal bitaqah ini. Wa katsirun minhum yadkhulun nar, dan banyak dari mereka ternyata masuk ke dalam neraka. Bedanya apa, ikhwan? Ini bedanya apa yang ada di hatinya. Wa ta'ammal maqama bi qalbi qatilil mi'ah min haqa'iqil iman. Dan perhatikan apa yang ada di hati orang yang telah membunuh 100 nyawa berupa hakikat keimanan. Dia belum berbuat apa-apa, ikhwan, tapi saat itu imannya betul-betul kuat untuk memperbaiki diri, untuk bertobat, berjalan menuju negeri yang jauh untuk bisa berubah. Walaupun belum sempat beramal, tidak sampai ke negeri itu, tapi sudah mati. Tapi dengan sebab itu dia diampuni. Allati lam tushghilhu 'inda siyaqi anis sayri ilal qaryah, yaitu keimanan yang tidak menyibukkannya ketika ketika dia menghadapi sakaratul maut. Inda siyaq ay siyaqatil maut, dia sudah di ujung kematian, tapi tidaklah dia kemudian menahan langkahnya atau ingin menggagalkan rencananya menuju ke qaryah yang dituju. Baik. Wa hamalathu wa huwa fi tilkal hali an ja'ala yanu'u bi sadrihi wa huwa yu'ariju sakaratil maut. Dan
hakikat-hakikat keimanan tersebut. Nah, membawa dia, mendorong dia dalam kondisi itu untuk apa? Untuk mengupayakan dadanya apa? Dadanya bisa apa? Maju. Karena sudah apa? Sudah berjalan tapi datang sakaratul maut. Nah, akhirnya apa? Ya, terus mengupayakan agar maju terus menuju ke desa yang dia diperintahkan ke sana. Akhirnya selisih antara apa? Desa yang dia tinggalkan yang buruk dengan desa yang mau dia tuju yang baik itu cuman sangat pendek. Karena dia majukan dadanya untuk bisa mendekat ke negeri yang mau dia tuju tadi, negeri yang baik. Dengan sebab itu diambil oleh malaikat rahmat. Ini semuanya ya ikhwani fillah menunjukkan sesuatu yang ada di hati yang menjadi kunci. Sesuatu yang ada di hati yang menjadi kunci, maka jaga hati dengan baik. Jangan sampai apa yang ada di hati itu malah yang tercuri. Kalau itu sudah tercuri ya ikhwan, maka tidak akan bermanfaat banyak. Amalan-amalan yang diupayakan secara zahir. Kenapa? Karena zahir tok, batinnya kosong. Ya ibarat apa? Ibarat mayat tidak punya ruh. Baik. Tidak mampu menikmati ibadah, tidak bisa merasakan lezatnya ibadah. Dia cuma bergerak kayak robot. Dalam artian cuma mengikuti kebiasaan, tidak merasakan nikmatnya ibadah. Ini harus sering-sering Sering-sering kita mengecek pada diri kita. Sudahkah merasakan nikmatnya ibadah? Betul-betul merasakan nikmatnya ketika salat, nikmatnya ketika membaca Al-Quran, mentadabburinya, ataukah hanya baru ucapan-ucapan lisan? Itu pun kita memaksanya. Berarti ini butuh hati itu dididik, dipaksa. Masih butuh paksaan. Maka ini yang harus banyak-banyak diperbaiki. Wa ta'ammal maqama biqalbil baghi minal iman haitsu naza'at muqaha wa saqatil qalba minar raqiyah fa ghufira laha. Dan perhatikan apa yang ada di hati pelacur berupa apa? Berupa keimanan dalam kisah hadis yang ada dalam as-sahih. Keimanan karena dia betul-betul merasa kasihan kepada seekor anjing yang kehausan. Akhirnya dia apa? Dia copot sepatunya, kemudian digunakan untuk mengambil air dan memberikan minum kepada apa? Kepada si anjing. Kemudian dengan sebab itu dia diberi ampunan. Ar-raqiyah ay al-bi'r. Dia mengambil dari sumur dengan menggunakan khuf dia, sepatu dia. Baik. Ini menunjukkan sesuatu yang ada di hati, itu yang sangat menentukan ikhwan. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Maka jangan remehkan untuk seseorang tafakkur sejenak di malam hari atau di waktu-waktu dia bersendirian, tafakkur tentang kondisi hatinya bagaimana. Apalagi di zaman yang banyak fitnah, zaman yang banyak manusia terpalingkan dari kebaikan. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Naktabi bihadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha